different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Manulam dengan NIM 124330103 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama aku Nisa Ramawati dengan NIM 124330035 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Laura Saktia Butar-Butar dengan NIM 124330094 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Ananda Kusumawardani dengan NIM 124330029 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, saya Fauzia Husna dengan NIM 124330002 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Oke, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan demokrasi Pancasila yang akan ditampilkan pada video selanjutnya. Bye-bye. Yang pertama ada pelaksanaan kedaulatan negara. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kedaulatan ini diwujudkan dengan adanya pemilu yang adil, umum, langsung, bebas, dan rahasia. Rakyat berhak memilih wakilnya melalui lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan DPRD. Melalui proses tersebut, rakyat mampu menyalurkan aspirasi dan menentukan arah kebijakan negara. Oke, untuk poin yang kedua yaitu musyawarah untuk mufakat. Apa sih musyawarah untuk mufakat itu? Jadi, musyawarah untuk mufakat merupakan suatu ciri khas dari demokrasi Pancasila. Nah, keputusan di sini itu diambil dari kesepakatan bersama, dialog, serta prioritas kesepakatan kolektif. Nah, jika musyawarah dan mufakat ini tidak terjalan atau tidak tercapai, barulah dilakukan pemungutan suara. Tujuan dari musyawarah untuk mufakat ini adalah untuk menghindari konflik, menjaga keharmonisan, serta menjaga persatuan bangsa. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Pelaksanaan demokrasi Pancasila menjunjung tinggi supremasi hukum atau rule of law. Semua warga negara, termasuk pemerintah, wajib taat hukum. Sistem peradilan yang independen, penegakan hukum yang adil, serta perlindungan HAM menjadi bagian penting dalam pelaksanaan demokrasi ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan rakyat dijamin, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat selama dilakukan secara bertanggung jawab. Hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, namun tetap diimbangi oleh kewajiban untuk menjaga ketertiban, moralitas, dan kepentingan umum. Hal ini menegaskan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Oke, bagian terakhir dari pelaksanaan demokrasi yaitu mewujudkan keadilan sosial dan gotong royong. Maksudnya, demokrasi itu tidak hanya soal politik dan pemilu, tapi juga bagaimana seluruh rakyat itu bisa hidup sejahtera dan adil. Keadilan sosial berarti setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, baik itu di bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan yang layak. Pemerintah juga harus berusaha supaya pembangunan itu merata. Jadi tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi di desa-desa dan tempat terpencil lainnya. Selain itu, semangat gotong royong juga sangat penting. Gotong royong itu adalah ciri khas bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, yaitu bekerja sama dan saling membantu tanpa ada pamrih. Dengan semangat ini, kita belajar untuk tidak egois, tetapi peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Kalau semua masyarakat Indonesia mau saling membantu dan adil terhadap satu sama lain,
maka cita-cita demokrasi Pancasila itu akan terwujud, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Prinsip pelaksanaan demokrasi Pancasila. Dalam praktiknya, pelaksanaan demokrasi Pancasila berpijak pada beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu ada musyawarah mufakat sebagai cara menyelesaikan persoalan. Yang kedua, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, yang ketiga ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Keempat yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dan sesuai norma hukum. Lalu yang terakhir ada pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum atau rule of law. Selanjutnya ada tantangan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila yaitu masih adanya politik uang atau money politik. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan korupsi. Lalu ada egoisme kelompok atau individu, kurangnya kesadaran berdemokrasi sebagian masyarakat. Lalu yang terakhir ada penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang mengancam persatuan. Sekian penjelasan dari video kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.